Dia adalah Daniel, seekor anak kucing yang hidupnya sebatang kara. Ibunya sudah lama meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya juga meninggal akibat kecelakaan kerja di sebuah proyek bangunan. Kini dia tak punya siapa-siapa lagi. Hidupnya terlunta-lunta tanpa arah tujuan yang jelas. Daniel pun terbangun dari tidurnya. Lalu dia mencari makanan di beberapa tong sampah. Sungguh kasihan ya. Setelah mendapatkan makanan, dengan terpaksa dia memakannya. Di taman, terlihat sekumpulan anak-anak sedang bermain, tapi Daniel hanya bisa terdiam. Dia malu untuk bergabung dengan mereka. Lalu Daniel mencoba untuk menghibur dirinya sendiri dengan bermain tanah liat. Tunggu. Sepertinya dia membuat sesuatu. Ternyata dia membuat patung kucing. Terlintas Daniel punya ide untuk menjual hasil karyanya. Dia pun pergi membawa patung buatannya ke jalan untuk dijual. Tak disangka ternyata ada orang menyukainya dan membeli hasil karyanya. Setelah mendapatkan uang, Daniel pergi ke pasar membeli makanan. Tak lupa juga, dia membeli pakaian baru dan memilih-milih mana yang cocok. Selesai belanja, Daniel mencoba pakaian barunya itu. Dia pun kegirangan, saking senangnya. Setelah itu, dia kembali ke tempat itu untuk membawa tanah liat dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sampai di tempat, dia membuatnya lagi lebih banyak untuk dijual besok. Keesokan harinya, Daniel berjualan seperti kemarin. Alhamdulillah, banyak orang yang membelinya. Hari demi hari dia lewati, berjualan patung demi kebutuhan hidupnya. Sungguh usaha yang tidak sia-sia. Benar kan teman-teman? 3 tahun berlalu. Kini Daniel sudah besar, dan sekarang dia punya usahanya sendiri. Terlihat ada seorang pria yang mendatangi Daniel. Sepertinya mereka membicarakan sesuatu. Daniel jadi terus kepikiran. Apa yang dibicarakan orang itu? Ternyata orang itu adalah seorang kolektor seni. Dia ingin bekerja sama dengan Daniel. Kesempatan yang bagus nih. Dia pun pergi dengan motornya ke suatu tempat. Dia mencoba mencari inspirasi baru terkait dengan karyanya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Daniel pulang ke rumah untuk mengerjakan tugasnya. Dia mendesik beberapa hal barunya dengan sangat bersemangat. Bahkan di malam hari pun dia terus bekerja tanpa kenal lelah sedikit pun. Ini demi impianku, semuanya akan kulakukan. Aku harus tetap berjuang. Aku tak akan menyerah. Dirasa sudah selesai, Daniel menelpon seseorang. Besoknya, datanglah beberapa orang ke tempatnya. Ternyata mereka menyetujui kerjasama dengan Daniel. Mereka pun melihat-lihat hasil karya Daniel dan memujinya. Keren banget ya. Coba kulihat hasil fotonya. Sudah saatnya. Terlihat sebuah Oke. kontainer sedang membawa hasil karya Daniel untuk dikirim ke pameran seni. Kini, semua hasil karya Daniel sudah dipajang di beberapa tempat di dalam gedung itu. Bagus-bagus ya ternyata. Daniel menerima email dari perusahaan dan dimintanya untuk segera datang. Setibanya di gedung, Daniel sempat melihat-lihat hasil karyanya itu. Sungguh, aku sangat tidak menyangka akan sebagus ini. Tak lama kemudian, Daniel dipanggil oleh bos besar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, bos itu meminta Daniel untuk tanda tangan sebuah kontrak dari beberapa pemegang saham. Silakan, Tuan Daniel. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhanku. Kesepakatan telah disetujui. Daniel menerima sejumlah uang muka, dan sisanya akan ditransfer ke rekeningnya. Beberapa minggu kemudian, terlihat banyak pengunjung yang mendatangi gedung pameran itu. Mereka terpesona dan kagum oleh hasil karya seni patung yang Daniel buat. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Daniel sedang bersantai di pantai dan menikmati kehidupannya sekarang. Terkadang nasib seseorang bisa berubah.
Jika orang itu mau berusaha dan selalu bersyukur, kita juga bisa sukses seperti Daniel. Asalkan terus berusaha dan tidak menyerah. Jadikanlah saran dan kritik dari seseorang sebagai doktrin penyemangat kita dan motivasi kita dalam meraih kesuksesan. Tetap berjuang dan semangatlah kawan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Storycat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.